kamu, apakah makanan dan minuman halal? Makanan dan minuman halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali nas Al-Quran dan hadis yang melarangnya. Dengan kata lain bahwa semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hewan, dan lain-lain pada dasarnya adalah makanan halal dan baik, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Quran Surah Al-Maidah ayat 88. Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim hendaknya memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, halal. Makanan dan minuman harus halal. Halalnya suatu makanan atau minuman harus meliputi 3 hal, yaitu halal karena zatnya, halal cara mendapatkannya, dan halal karena proses atau cara pengolahannya. Kedua, thoyyib. Makanan dan minuman harus thoyyib, artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan, misalnya mengandung formalin, berwarna tekstil, makanan berlemak yang berlebihan, dan lain-lain, dikatakan tidak thayyib. Atau semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Selanjutnya, ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan apabila kita mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi sumber tenaga atau energi positif. Ketiga, terjaga kesehatannya, karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik untuk kesehatan tubuh. Yang keempat, menjaga akal dan hati seseorang. Yang kelima, rezeki yang diperoleh membawa berkah dunia dan akhirat. Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang makanan dan minuman yang halal. Sekarang, kita akan masuk ke pembahasan tentang makanan dan minuman yang haram. Tahukah kamu apakah makanan dan minuman yang haram itu? Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan hadis yang melarang. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang berarti halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada memiliki dampak buruk. Sebaliknya, meninggalkan makanan dan minuman yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada kaidah dan mendapatkan pahala. Selanjutnya, jenis-jenis makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, haram lidzatihi, artinya makanan yang haram karena zatnya. Maksud dari haram tersebut, hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Haram bentuk ini ada beberapa di antaranya. Yang pertama ada daging babi. Seluruh makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun haram untuk dikonsumsi, termasuk lemak babi yang dipergunakan dalam industri makanan yang dikenal dengan istilah shortening, serta semua zat yang berasal dari babi yang biasanya dijadikan bahan campuran makanan. Yang kedua, darah. Darah yang mengalir dari binatang atau manusia
haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis, kotor, dan dapat mengganggu kesehatan tubuh. Yang ketiga, khamar atau minuman keras. Khamar dapat dianalogikan semua makanan dan minuman yang bisa menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah. Misalnya narkoba dengan seluruh jenis macamnya. Yang kedua, haram li ghairihi. Artinya, makanan haram karena faktor eksternal. Maksud dari hukum haram tersebut, asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Haram bentuk ini ada beberapa di antaranya. Yang pertama ada bangkai, yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Selanjutnya ada jenis-jenis bangkai yang haram dikonsumsi, yaitu al-munhaniqah, yaitu binatang yang mati karena tercekik. Yang kedua, al-mutaradiyah, yaitu binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Yang ketiga, al-mauqudhah, yaitu binatang yang mati terkena pukulan keras. Yang keempat, an-natihah, yaitu binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang lainnya. Yang kelima, semua binatang yang mati tanpa disembelih seperti disentrung. Dan yang terakhir, semua binatang yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah. Selanjutnya ada akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Yang pertama ada amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau khamar. Akibat buruk meminum khamar diantaranya menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis atau gangguan jiwa, misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, dan kegagalan daya pikir. Rangkuman salah satu materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 yaitu tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.